Pemimpin Jepang pada masa Perang Dunia II adalah Kaisar Hirohito, di mana kepemimpinannya terlama selama 63 tahun. Semasa Perang Dunia II, Jepang bersekutu dengan Jerman dan Italia membentuk blok poros, kemudian menyerang hampir semua negara tetangganya di Asia. Hirohito merupakan pemimpin Jepang saat menjajah Indonesia dan ketika negaranya menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada Desember 1941. Para sejarawan menganggap peran Hirohito dalam Perang Dunia II sangatlah besar, namun Hirohito tidak pernah diadili atas kejahatannya selama perang, dan kekuasaannya tetap langgeng hingga akhir hayatnya pada 1989. Assalamualaikum minasang, welcome to today's channel. Ya, kali ini nadanya agak serius ya, karena topik kali ini sungguh mempengaruhi pembawaanku. Kita intro dulu. Oke, kita tahu ya guys, kalau Jepang dengan segala gemerlapannya sebagai negara maju dan macan Asia, tetapi menyimpan sejarah yang sangat kelam. Maka dari itu, menurut informasi yang aku dapatkan dari beberapa influencer lewat konten ataupun menurut berita online, bahwa negara Jepang itu sengaja tidak memberikan materi sejarah tentang Jepang dahulu seperti apa kepada para siswanya. Berbeda dengan pendidikan Indonesia yang memang kita pun wajib mempelajari sejarah Indonesia sejak duduk di sekolah dasar. Menurut kalian apa coba alasannya? Tolong komentar di bawah ya. But yap, aku mau sedikit nerangin dari beberapa sumber yang aku baca kenapa anak sekolah di Jepang gak mempelajari sejarah negaranya. Adalah karena sejarah Jepang dirasa sensitif secara politik, apalagi di kancah politik luar negeri dengan negara lain. Namun berbeda dengan sumber lain, yaitu Jepang hanya mempelajari sejarah perangnya dahulu karena adanya kemenangan dari suatu perang. Yang artinya Jepang hanya menerangkan penjajahannya kepada negara yang diawali dengan perang dan adanya kemenangan dari peperangan tersebut, serta ingin menginvasi lagi dan lagi. Ngeri juga ya guys, tapi menurut pendapat pribadiku, kenapa Jepang tidak secara gamblang mempelajari sejarah penjajahannya adalah mereka malu. Ya malulah guys. Tahu sendiri dengan penjajahan membawa pada kemiskinan, keterbelakangan, kebelengguan. So ya ibarat kata aksi penjajahan mereka adalah aib. Yang memang hukuman di dunia harus ada ganti rugi kepada negara-negara yang telah dijajahnya. Apalagi sekarang hukum HAM semakin menguat, belum lagi organisasi perdamaian dan kemanusiaan yang membuat Jepang tambah malu lagi untuk membahasnya dan bukan menjadi suatu kebanggaan. Bener gak sih guys? Coba tolong komentar di bawah ya. Kalian setuju dengan pendapatku atau punya pendapat lain? Oke, sekarang lanjut ke pembahasan inti ya guys. Masa kelam Jepang pada Perang Dunia II. Diawali dengan restorasi Meiji dan ambisi wilayah. Restorasi Meiji adalah poin kebangkitan Jepang sebagai negara Asia, di mana Jepang bertransformasi menjadi negara paling modern di Asia hingga saat ini yang kita kenal dengan kecanggihan teknologinya. Meiji adalah nama kaisar kedua di Jepang setelah Kaisar Komei yang dipimpin oleh Mitsuhito. Salah satu restorasi Meiji pada saat itu adalah pemindahan ibu kota Jepang ke Tokyo. Lalu melalui kaisar inilah Jepang banyak menginvasi wilayah Asia dan memenangkan perang dengan Rusia. Sebelum itu, langkah pertama yang dilakukan Jepang ketika menginvasi negara Asia adalah Korea. Yap, Korea adalah negara pertama yang menjadi koloni Jepang yang berlangsung dari tahun 1905 hingga 1945. Alasan Jepang mengincar Korea adalah karena wilayah ini seringkali didatangi oleh kapal dagang dari negara Eropa seperti Prancis dan Amerika Serikat. Tapi di sisi lain alasannya karena Jepang ingin menjadi negara penguasa di Asia untuk bisa mengalahkan kekuatan sekutu atau Amerika Serikat. Saat itu, motif Jepang datang ke Korea adalah dengan dalih perdagangan dan persahabatan. Setelah itu, Jepang mulai mengincar Manchuria, sebuah wilayah kaya sumber daya di Cina. Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931. Anggota militer Jepang pun berencana untuk memisahkan area Manchuria dari kekuasaan Cina dan membuat sebuah negara boneka milik Jepang. Agar negara boneka itu sah, maka Jepang meminta sang kaisar terakhir dinasti Qing yaitu Puyi untuk memboyong pengikutnya dan menjadi kepala negara Manchuria dengan iming-iming kebangkitan dinasti Qing. Yang tentu aja ini bohong guys, Jepang menipu.
Dan pada 1 Maret 1932, Manchuria berubah nama menjadi Manchukuo, resmi berdiri serta mendapat pengakuan dari Jepang pada 15 September 1932 melalui Japan Manchukuo Protocol. Jepang menggunakan Puyi sebagai pemimpin boneka bagi negara bonekanya, di mana tujuannya adalah untuk bisa menguasai Cina. Ya pokoknya Jepang di sini ambis banget ya guys buat bisa nguasain Asia dan menyaingi Amerika Serikat. Tapi jalan menuju kekuasaan Asia nggak selalu mulus. Jepang harus menghadapi saingan besar yaitu Rusia untuk bisa sama-sama menguasai wilayah Asia. Perang Rusia-Jepang adalah momen penting. Bayangkan sama kalian, Jepang sebagai negara yang kecil berhasil melawan kekuatan besar Eropa. Wow. Sebelumnya dimulai pada bulan Februari tahun 1904, ketika Jepang membuat kesepakatan untuk memegang kendali kawasan Manchuria di Cina, yang menjadi negara bonekanya Jepang. Namun penawaran itu ditolak oleh Rusia dan Jepang sudah menaruh perhatian kepada Rusia karena berada di wilayah yang menjadi jajahannya juga, yaitu Asia Timur, sejak tahun 1895. Kemudian memutuskan untuk menyerang secara mendadak ke pangkalan Rusia di Port Arthur yang menjadi pelabuhan di Cina. Pada 8 Februari 1904 adalah awal mulanya Jepang perang dengan Rusia. Hingga akhirnya di akhir tahun 1904, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Togo Heihachiro berhasil melemahkan pasukan Rusia yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II yang dipandang sebagai pemimpin kekuatan teritorial terluas di dunia. Akan tetapi Rusia tidak menyerah sehingga peperangan terus berlanjut hingga tahun 1905. Pertempuran ini melibatkan 330.000 pasukan Rusia yang melawan 270.000 pasukan Jepang. Mungkin dari jumlah Jepang udah kalah personel ya. Akan tetapi coba tebak minasang, siapa yang menang? Yap, lagi-lagi Jepang berhasil menenggelamkan pasukan Rusia. Namun perang akhirnya berhenti dengan dibuatkannya perjanjian damai yang dinamai Perjanjian Portsmouth, yang dimediasi oleh Presiden Amerika Serikat saat itu adalah Theodore Roosevelt. Isi perjanjian tersebut menyatakan bahwa Rusia menyerahkan Port Arthur kepada Jepang, lalu Rusia setuju meninggalkan Manchuria dan mengakui kontrol Jepang atas semenanjung Korea. Aduh, isi perjanjiannya ternyata penjajahan itu selain ditinggalkan daerah kekuasaan dari si penjajah lain, ternyata ingin diakui juga ya guys, sebagai negara yang udah berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Wow. Tapi emang bener loh, pada dasarnya manusia itu adalah makhluk eksistensi dan ingin diakui setiap keberadaannya. Oke, jadi mungkin wajar ya. Balik lagi ke topik. Selanjutnya adalah invasi Jepang ke Asia dan kekejaman di Perang Dunia II. Setelah yang tadi aku ceritakan, menginvasi wilayah Cina yaitu Manchuria dengan mendirikannya sebagai negara boneka Jepang, maka dari sinilah ambisi Jepang memuncak untuk bisa menguasai wilayah Asia. Masih di wilayah Cina ya guys. Salah satu peristiwa paling kejam adalah pembantaian Nanking yang memakan korban hingga 300.000 jiwa. Setelah Jepang menguasai kota Shanghai di China, yang sekarang kita tahu bahwa kota ini menjadi pusat perekonomian di Cina dan disebut sebagai New York kedua di dunia. Kemudian Jepang mulai menduduki kota Nanking. Bisa kebayang ya, ekspansi besar Jepang terhadap wilayah Cina. Penjajahan di kota Nanking ini berupa pembantaian, pembunuhan, penghancuran kota menggunakan genosida, belum lagi pemerkosaan yang dilakukan di segala umur. Ngeri ya guys, merinding. Jam banget. Oke, setelah menguasai wilayah Asia Timur, Jepang bergerak ke wilayah Asia Tenggara pada tahun 1942. Indonesia, Filipina, Malaya, hingga Burma semua jatuh ke tangan Jepang. Mereka menggunakan tenaga kerja paksa atau romusha dan mengeksploitasi sumber daya alam untuk mendukung perang mereka karena pada saat itu negara Eropa yang dibentuk dengan nama Organisasi Abdacom yang terdiri dari negara American, British, Dutch, Australian Command menguasai wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Ketika Jepang telah sampai di Pulau Kalimantan dan Palembang, maka pasukan sekutu sudah bersiap-siap untuk menggagalkan invasi Jepang ke Pulau Jawa
dengan menutup jalan menuju ke daerah tersebut. Namun, singkat cerita bahwa organisasi Abdacom ini mengalami kemunduran dikarenakan keempat negara tersebut sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan baik, yang memberi kesempatan kepada Jepang untuk menguasai wilayah Asia Tenggara. Nah, dari yang udah kita dengar bahwa perjanjian Jepang di benua Asia ini cukup luar biasa dan merajalela, maka menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Sebenarnya siapa sih dalang dibalik ini semua? Apakah Kaisar Meiji? Aku rasa tidak ya, karena kaisar ini membuat peradaban di Jepang menjadi modern dengan menerima budaya barat dan mengizinkan pelajarnya untuk belajar di negeri barat agar diadopsi ilmu-ilmunya. Apakah Kaisar Hirohito yang terkenal gebrakan militernya yang sadis? Dapat aku simpulkan, yap. Karena pada masa Perang Dunia II ini, kepemimpinan Jepang dikepalai oleh Kaisar Hirohito. Dan jika dilihat bentuk politiknya pun berupa militerisasi yang sangat kuat. Namun, di balik kegejamannya, Kaisar Hirohito tetap aman dan dibiarkan berkuasa oleh Amerika Serikat. Dibanding dengan pemimpin militer Jepang lainnya yang diadili. Kenapa bisa begitu sih guys? Ya karena Amerika Serikat ingin menjaga stabilitas Jepang pasca perang yang tentunya bermuara pada keuntungan pribadi bagi Amerika Serikat itu sendiri. Jadi menurut aku, US ini selalu hadir sebagai negara yang menengahi konflik negara dan berpengaruh di dunia. Tapi bukan berarti US itu baik banget sih. Karena mereka memiliki itikat tertentu yang berujung pada keuntungan mereka. Ya nggak mungkin aja setulus itu. US emangnya tulus patuh. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Oke guys, terima kasih ya yang telah menonton sampai akhir. Arigatou gozaimasu. Mohon maaf bila terdapat kata-kataku yang menyinggung di lain pihak ataupun ada informasi yang keliru. Aku minta maaf dan jika ada informasi yang benar seperti apa, tolong komentar di bawah ya. Karena sumber dari sejarah itu pasti nggak akan selalu sama dan tidak sevalid ilmu-ilmu pasti seperti sains ya. Dari sejarah Jepang dan di dunia ini, memberikan nasihat buat kita bahwa tidak ada bentuk penjajahan yang baik. Bahkan sampai saat ini pun, konflik Palestina-Israel tak pernah padam. Yang harus kita lakukan apabila masih pelajar adalah dengan rajin belajar, disiplin, etika, dan melek teknologi. Semangat, jangan menjadi orang mudah dibodohi, karena penjajahan bisa datang kapan saja, bahkan peperangan di dalam negeri sendiri pun. Jangan lupa untuk di-like video ini kalau kalian suka, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya melek sejarah ya. Kalau kalian punya request, bisa komentar di bawah ya. Arigato, jane.